Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dalam siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil. Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona dipersembahkan bagi siswa pelajar yang berlibur terkait Corona. Belajar bersama RRI, disiarkan live dari Studio RRI Net, Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kita sambut presenter Novi Uliana. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali lagi di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Hari ini kita akan belajar lagi. Nah, terutama buat adik-adik pelajar se-Kabupaten Nabire ya. Jadi silakan didengarkan siaran ini karena siaran ini sangat membantu khususnya buat adik-adik pelajar yang lagi libur di rumah, belajar di rumah pastinya ya selama dilanda COVID-19 atau virus corona ya. Siang hari ini saya sapa dulu ada Pak Guru yang akan mengajarkan kita. Ini Pak Guru yang berasal dari SD Negeri Impres Kalibobo kalau nggak salah. Kalau salah nanti Pak Gurunya yang akan menjelaskan lebih lanjut ya. Di sini sudah ada Bapak Yesaya Waroi SPD. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Baik ya. Segar ya Pak Gurunya hari ini. Pada hari ini kalau bisa dibilang kalau sudah siang-siang itu kan udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa nih Pak? Matematika. Matematika. Oke, materinya apa? Materinya adalah pecahan dan operasinya. Oke, tentang pecahan dan operasinya. Ini mata pelajaran untuk tingkat SD ya? Tingkat SD. Oke, tingkat SD. Nah, jadi buat pelajar di rumah silakan aja membuka buku pelajarannya. Ini tingkat SD ya. Silakan membuka buku pelajarannya yang sudah tersimpan lama di lemari atau di dalam tas dibuka kembali ya. Nanti kalau materi yang Bapak Waroi ya panggilannya ya. Iya. Oke, jadi nanti materi yang disampaikan dari Bapak Waroi kalau misalnya kurang jelas atau kurang mengerti, silakan saja bertanya ya. Bisa telepon di 0984210113 atau bisa melalui via SMS atau WhatsApp di 081248483726. Pak Guru, sebelum kita mulai belajar siang hari ini, Pak Guru bisa menyapa dulu pendengar di rumah, terutama juga tentunya siswa-siswi yang lagi mendengarkan program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Silakan Pak Guru. Iya, kami menyampaikan kepada seluruh siswa yang ada di Kabupaten Nabire, juga di Kabupaten Dogiai, Deyai, Paniai, Intan Jaya, juga di Kabupaten Waropeng, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Biak Numfor, yang merupakan kabupaten yang dekat dengan Kabupaten Nabire, terkhusus bagi siswa yang hari ini mengalami dampak COVID-19 ini. Kiranya materi pembelajaran matematika dasar tentang pembagian pecahan dan pecahan dan operasinya kiranya dapat dimengerti oleh siswa-siswi untuk khususnya sekolah dasar dari kelas 4, 5, dan 6. Oke, dari kelas 4, 5, dan 6 ya. Jadi silakan aja ini buat pelajar SD yang ada di Kota Nabire atau juga yang bisa mendengarkan streaming kita di RRI Playgo. Nanti boleh ikut bergabung ya. Jadi streamingnya bisa di-download RRI Playgo-nya tentunya di Google Play Store atau di App Store. Jadi bisa mendengarkan siaran RRI Nabire di mana saja dan kapan saja. Mau di mobil bisa, di rumah juga bisa. Silakan aja download ya. Oke, Pak Guru, sebelum kita belajar matematika tentang pecahan dan juga operasinya, kita break dulu sejenak ya. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu.
rantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan. Untuk kita semua, usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan. Untuk kita semua, usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan. Untuk kita semua, usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19. Nanti buat adik-adik pelajar yang ada di Nabire nanti boleh bergabung, bisa bertanya sama Bapak Waroyi ya mengenai mata pelajaran hari ini, yaitu tentang pecahan dan operasinya. Silakan aja bisa SMS, bisa WhatsApp di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013. Nah, materi hari ini adalah tentang pecahan dan operasinya. Seingat saya, waktu saya SD nih Pak Guru ya, pelajaran ini tentang pecahan itu saya ingat ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, bilangan desimal, macam-macam Pak Guru. Oke, nah biar kita lebih paham lagi, langsung aja saya persilakan Pak Waroyi untuk mengajarkan kita mata pelajaran matematika yaitu tentang pecahan dan operasinya. Silakan Pak. Baik, siang hari ini saya akan menyampaikan kepada ruang dengar daripada siswa yang ada di rumah dan di mana saja berada di kota Nabire dan sekitarnya tentang pelajaran matematika dari pengertian pecahan dan operasinya. Ya, sebelum kita melihat lebih jauh tentang pecahan dan operasinya, ada baiknya kita harus masuk pada pengertian ya. Kita harus mengerti dulu baru kita tahu apa itu pecahan dan operasinya. Nah, kita lihat pengertian dari pecahan dan operasinya. Yang pertama saya bagi dalam dua kata, yaitu pecahan dan operasi. Nah, pecahan itu berasal dari kata pecah. Ya, pecahan berasal dari kata pecah, yang artinya terpecah-pecah. Oke. Ya, atau terbagi-bagi. Ya. Terbagi-bagi ya Pak. Nah, misalnya sebuah roti
ya, atau kue dari roti dapat dibagi kepada 4 orang anak, misalnya kepada Mesak, Sadrak, Maria dan Magdalena. Oke. Nah, masing-masing anak tersebut mendapat 1/4 bagian yang sama. Yang sama berarti yang satu itu tidak ada yang gede ukurannya, yang satu kecil gitu. Jadi sama rata gitu Pak ya? Ya, ya sama rata. Sama rata, oke. Terus? Ya, jadi kue tadi sudah dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing anak mendapatkan 1/4 bagian yang sama dari kue roti tadi. Nah, untuk itu keempat anak ini setelah mendapatkan lalu dikembalikan, misalnya dikembalikan, itu akan menjadi satu lagi. Ya, ketika dipotong menjadi 4, maka satu bagian itu nilainya 1/4 bagian, yang bisa kita sebutkan menjadi 1 bagian dari 4 bagian. 1 bagian dari 4 bagian 4 tadi bagian. dari roti tersebut ya? Iya. Oke. Terus lanjut. Nah, terus itu untuk kata pecahan tadi yang dapat saya artikan bahwa terpecah-pecah atau terbagi. Jadi itu bisa siswa dapat melihat pada benda-benda yang misalnya sebuah jeruk atau sebuah apel, ya misalnya ada 2 anak begitu, ini apel cuma 1. Nah, bagaimana supaya mereka masing-masing mendapat bagian yang sama? Berarti apel itu harus dibelah menjadi 2 bagian, sehingga 2 anak itu satu dapat setengah atau 1/2 bagian, yang satunya juga dapat setengah atau 1/2 bagian. Oke. Ya. Yang dimaksud dengan operasinya adalah menyangkut bagaimana mengerjakan bilangan pecahan itu. Nah, untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini dapat kita definisikan atau dapat kita definisikan. Misalnya, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. B-nya tidak sama dengan 0. B-nya tidak sama dengan 0 dan A tidak habis dibagi oleh B. Ya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Setelah itu tadi kita sebelum masuk ke bilangan pecahan, kita harus buat definisi. Sehingga nanti dari definisi ini sebagai dasar dalam kita menyelesaikan operasi misalnya penjumlahan, pengurangan dan seterusnya. Ya. Jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. B-nya tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain B tidak boleh 0. Nah, gitu. Berarti harus ada angka gitu ya Pak, tidak boleh 0. Jadi kalau nanti misalnya suatu pecahan misalnya 1/2 atau 2/3. Ya, kalau 2/3 kita misalnya 3 kita ganti dengan 0. 2/0 itu tidak boleh, 0-nya tidak boleh. Oke, 0-nya nggak boleh. Iya. Jadi B-nya tidak boleh 0 dan A tidak habis dibagi oleh B. A tidak boleh habis dibagi oleh B. Ya, artinya bahwa misalnya kita ambil contoh, misalnya 2/3. Nah, 2/3 kalau kita bagi pasti ada sisa kan? Ada sisa. Ada sisa. Nah, berarti kan tidak habis dibagi kan? Tidak habis Ya. dibagi. Oke. Itu tentang operasinya ya Pak ya. Oke, tadi Pak Roy juga sudah menjelaskan apa itu kata pecahan ya. Jadi kayak satu roti dibagi jadi contohnya di sini ada 4 orang Pak ya. Jadi masing-masing itu dapat 1/4 ya Pak. Nah 1/4 itu kalau misalnya digabung lagi tetap jadi 1 ya. Iya. Oke, seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak belajarnya, tentunya masih materi tentang pecahan dan operasinya. Kita break dulu sejenak. Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu? Gempi. Oh, Gempi.
Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa? Blackpink lah. Ya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa? Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh. Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa? Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin. Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya. Engkau ku banggakan. Virus Corona atau COVID-19 sedang mewabah di Indonesia. Kenali, waspadai, berdoa, dan jangan panik. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona. Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19. Buat adik-adik pelajar yang ada di Nabire, silakan aja bisa bertanya kepada Bapak Waroi mengenai mata pelajaran matematika, yaitu materi tentang pecahan dan juga operasinya. Kalau kurang mengerti atau mau bertanya boleh aja, silakan aja di 0812 4848 3726, di 0812 4848 3726 atau di 0984211013. Tadi sudah kita saksikan dan juga dengarkan itu apa itu kata pecahan dan juga operasinya, dan juga tadi contoh-contohnya sudah ya. Kita lanjut lagi Pak, silakan materi yang berikutnya. Ya baik, para siswa pendengar di rumah yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti siaran pembelajaran pecahan dan operasinya. Pada kesempatan ini kami masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kami masuk pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, kita melihat bahwa dalam sebuah pecahan, misalnya 1/4, 1 itu sebagai pembilang dan 4 itu sebagai penyebut. Ya. Kemudian itu pada pecahan pertama. Nah, pada pecahan kedua yaitu 2/4. 2-nya adalah pembilang dan 4-nya adalah penyebut. Nah, sekarang kita mau operasikan. Jadi 1/4 tambah 2/4, kita lihat, kita perhatikan bahwa 1/4 dan 2/4 itu penyebutnya sudah sama. 1/4 itu penyebutnya 4 dan 2/4 itu penyebutnya 4. Sekarang kita jumlahkan. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Nah, yaitu kita jumlahkan 1 tambah 2 itu 3. Berarti 1/4 atau 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Oke, jadi penyebutnya nggak dijumlahkan ya Pak ya? Pembilang. Pembilangnya yang dijumlahkan, penyebutnya tidak ya? Oke, itu contohnya tadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4 karena pembilangnya itu berbeda ya Pak ya? Ya. Oke, contoh lagi Pak. Contoh berikut yang kedua yaitu 3/5 tambah 1/5. 3/5 tambah 1/5. Ya. Pada pecahan pertama itu 3/5. Dan pada pecahan kedua itu 1/5. Oke, sudah jelas. Sekarang kita perhatikan ya. Kalau penyebutnya sudah sama berarti pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Nah, perlu saya sampaikan begini, bahwa yang saya sebutkan pertama tadi 3/4, 3/5, 3-nya adalah pembilang dan
5-nya adalah penyebut. Pada pecahan kedua, 1-nya adalah pembilang dan 5-nya adalah penyebut. Nah, sekarang kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Yaitu 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 per 5. Oke, seperti itu ya. Jadi yang di atasnya itu dibilang pembilang ya Pak ya. Oke, angka di atas adalah pembilang dan angka yang di bawah yang sama itu dibilang penyebut. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, satu lagi contoh yang ketiga, masih lagi pada pecahan yang berpenyebut sama. 2/4 tambah 1/4. 2/4 tambah 1/4. 2/4 tambah 1/4 sama dengan 2 tambah 1 adalah 3. 3/4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Oke, itu. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang berikut, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda atau berpenyebut tidak sama. Oh, tidak sama ya. Berarti yang penyebutnya di bawah itu nggak sama ya Pak ya? Iya. Oke, berbeda. Penyebutnya berbeda. Nah, sekarang tadi kita sudah mahir, kita sudah lihat pecahan yang berpenyebut sama. Jadi kalau ada 2 pecahan yang kita mau jumlahkan, penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Nah, gitu. Sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Contoh, 1/3 tambah 2/4. 1/3 tambah 2/4. Nah, kita lihat 3 dan 4 itu adalah penyebut dari 2 pecahan tadi yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana supaya kita dapatkan jawabannya? Nah, untuk 2 pecahan yang mau dijumlahkan, apabila penyebutnya berbeda, maka ada 2 cara yang kita kerjakan. Cara yang pertama adalah kita mengalihkan silang, yaitu pembilang pada pecahan pertama dikali dengan penyebut pada pecahan kedua. Kemudian pembilang pada pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pada pecahan pertama. Lalu penyebut pada pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pada pecahan kedua. Nah, kita contohkan begini. 1/3 tapi 1/3 tambah 2/4. Ya. Kita kalikan 1 dikali 4. 1 dikali 4 per 3 dikali 4. Kemudian tambah 2 dikali 3, 2 dikali 3 per 4 dikali 3. Sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4, 3 dikali 4, 12. Tambah 2 dikali 3, 6, kemudian 4 dikali 3, 12. Penyebut sudah sama bukan? Sama. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, kita ingat yang pertama tadi, penjumlahan yang berpenyebut sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita tinggal menjumlahkan, yaitu 4 tambah 6 sama dengan 10. 10 per 12. Itu baru cara yang pertama. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua, perlu saya sampaikan, untuk cara yang pertama tadi bisa dapat kita lakukan. Itu kalau pada pecahan yang bilangannya kecil. Tapi kalau pada bilangannya besar, kita tidak bisa karena kita sulit di masalah perkalian. Ya, karena bilangannya besar, kita harus mencari cukup terlalu lama. Nah, untuk itu pada cara yang kedua adalah ketika kita melihat kedua pecahan itu yang penyebutnya tidak sama, maka langkah pertama yang kita ambil adalah kita harus mencari atau menentukan KPK-nya dari 2 bilangan tersebut. Oke, apa yang disebut dengan KPK, Pak? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 atau dari 2 penyebut yang berbeda tadi.
Nah, sekarang untuk menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4, ada 2 cara juga. Yaitu kita harus mencari kelipatan 3. Itu kalau di kelas 4. Ya. Kita mencari kelipatan 3, yaitu kita tulis 3, 6, 9, berapa lagi? 12, berapa lagi? 15, berapa lagi? 18, 21. Nah, kemudian kelipatan 4. 8, 12, 16, 20, 24, 28. ya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita sudah lihat. Sekarang kita lihat anggota kelipatan 3 dan 4. Mana yang bersekutu atau mana yang sama? Coba kita lihat. Oh, ternyata yang sama adalah 12 ya. Kalau kelipatan 3 tadi kita tambah lagi 3 berarti 24 kan? 24. Ya. Dapat lagi 24 Gitu. ya. Ada lagi 24 ya. Nah, berarti anggota kelipatan 3 itu 12, 24. Terus anggota kelipatan 4 ada 12 dan juga 24. Berarti KP ya, KP itu kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 ya. 3 dan 4 adalah 12 dan 24 ya. Itu KP ya. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 3 dan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Okay. Nah, sekarang yang terakhir kita menentukan KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4. Nah, kita lihat 12 dengan 24, mana yang kecil? 12. Iya, berarti 12 ya. Maka kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Okay. Nah, kalau kita sudah dapat, baru kita mulai kerjakan. Tapi saya masih mau sampaikan lagi yang berikut. Ini tadi kalau kita susun kelipatannya. Nah, sekarang kalau kita secara faktorisasi. Nah, secara faktorisasi berarti faktorisasi adalah cara termudah untuk mendapatkan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 penyebut yang berbeda. Nah, sekarang kita cari faktorisasi dari 3 dan 4 ya. Kita lihat pertama 3. Karena 3 itu adalah bilangan prima, maka kita langsung saja 3 sama dengan 3 gitu. Ya. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi misalnya 3. 3 itu punya faktor cuma 1 dan 3. Ya. Artinya 3 adalah hasil kali dari 1 dan 3. Apabila 3 merupakan hasil kali dari bukan 1 dan 3, itu tidak ada. Oke. Jadi 3 sama dengan 3. Sedangkan 2, kita lihat ya. Sedangkan 4 dibagi 2 sama dengan 2 kan? Iya. Nah, kenapa Pak Guru suruh bagi dengan 2? Karena untuk menentukan KPK, yaitu kita harus mencari faktorisasi dari 4, kita harus selalu bagi dengan bilangan prima. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti 4 ini faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Nah, untuk menentukan KPK-nya ini diambil seluruh faktorisasi diambil seluruh faktorisasi prima dari 2 penyebut tadi dengan pangkat tertinggi. Nah, berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kita perhatikan. KPK dari 3 dan 4 dalam bentuk faktorisasi adalah 2 pangkat 2 kali 3. Ini dalam bentuk faktorisasi. Nah, kalau KPK saja, misalnya dari 3 dan 4, itu berarti 2 pangkat 2 kan 4 kan? 4. Nah, kalau dikali 3 berarti 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Nah, Okay. Jadi untuk mempelajari matematika, karena matematika adalah ilmu yang bersyarat, nah, jadi untuk anak-anak bisa mengerjakan ini, menyelesaikan pecahan yang berpenyebut berbeda, yang pertama dia harus tahu KPK dulu. Nah, sehingga itu sebagai syarat untuk dia menyelesaikan pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, sekarang kita sudah dapatkan KPK dari 3 dan 4 tadi ya, adalah 12
12. Nah sekarang 12 ini kita bagi dengan penyebut pada pecahan pertama. 12 kita bagi pada penyebut pecahan pertama. Tadi berapa? Pecahan pertama adalah penyebut pada pecahan pertama adalah 3. Nah sekarang 12 dibagi 3, 4. 4 dikali pembilang pada pecahan pertama. Ya, 4 pembilangnya berapa? 1. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 per 12. Nah, sudah? Nah sekarang yang berikut. Perhatikan anak-anak. Ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3-nya dikali dengan pembilang pada pecahan kedua. Nah sekarang pembilang pada pecahan kedua itu berapa? 2. Oh ternyata 2. Berarti 3 dikali 2 6. 6. Nah sekarang kita lihat 4 per 12 tambah 6 per 12. Penyebutnya sudah sama bukan? Sudah sama. Nah sudah sama. Nah kalau sudah sama, sekarang pembilangnya tinggal kita jumlahkan atau kita tambah. Ya. Jadi berarti 4 tambah 6 sama dengan 10. 10 per 12. Nah, kita lihat. 10 per 12 adalah jawaban akhir ya. Jadi 1 per 3 tambah 2 per 4 sama dengan 10 per 12. Nah, perhatikan dulu anak-anak. Ini sudah jawaban akhir. Tapi ternyata kita lihat bahwa 10 per 12 itu, perhatikan, 10 per 12 ini ternyata pecahan ini masih bisa disederhanakan. Ya, ternyata pecahan ini masih bisa disederhanakan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk kita sederhanakan pecahan 10 per 12? Nah, caranya adalah 10 dan 12 kita harus cari bilangan yang sama, yaitu FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 12. Nah, sekarang kita harus cari FPB-nya dari 10 dan 12. Nah, untuk mencari FPB dari 10 dan 12, itu harus kita menentukan lagi faktor-faktor dari 10 dan faktor-faktor dari 12. Nah, berarti 10 dan 12 harus kita bagi lagi dengan bilangan prima. Ya, tadi kita sudah tahu kalau bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, ya, 11, 13, dan masih ada lagi ya. Gitu. Nah sekarang 10 kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2, 5. Berarti faktor dari 10 adalah 2 kali 5. Sekarang 12. Kita bagi dengan 2 ya. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Berarti 12 sama dengan 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 kali 3. Ya. Berarti faktorisasi dari 10 adalah 2 kali 5. Kemudian faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah sekarang untuk menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 12, kita harus mengambil faktorisasi yang sama dengan pangkat terkecil. Nah kita lihat mana yang sama ini. Di 10 ada 2 dan 5. Di 12 ada 2 pangkat 2 dan 3. Oh ternyata di sini yang sama adalah 2. Ya. Di 10 2 saja, sedangkan di 12 2 pangkat 2. Berarti kita ambil yang kecilnya saja, yaitu 2. Oke. Sekarang 2 ini sebagai FPB dari 10 dan 12 atau faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 12. Nah sekarang kita sederhanakan, kita tulis 10 per 12 sama dengan 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Terus 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 10 per 12 itu sama dengan 5 per 6. Oke, seperti itu ya. Sudah satu contoh lagi Pak Guru. Ya, perlu saya sampaikan lagi bahwa untuk yang tadi kita sudah dapatkan, ini hasil terakhir dari ini. 1/3 tambah 2/4 adalah 5/6. Ya, itu hasil akhir.
Jadi 10/12 kalau kita lihat pada pecahan senilai bahwa 10/12 harga atau nilainya sama dengan 5/6. Baik. Sekarang kita menuju pada contoh yang kedua. Dari penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Ya. Yang kedua, 2/9 tambah 3/6. Ya, 2/9 tambah 3/6. Nah, sekarang kita lihat 9 dan 6 berbeda bukan? Berbeda. Nah, kalau berbeda berarti kita harus tentukan KPK dari 9 dan 6. Nah, mungkin tadi kita sudah mahir. Kita bisa lihat kalau 9 berarti dengan 6 KPK-nya berapa? 18. Iya, 18. 2 dikali 2 4. 4/18. Kemudian 18 dibagian 6 itu 3. Ya. 18 dibagian 6 itu 3. 3 dikali 3 9 ya. Tadi salah tuh. Ya. Berarti kita tinggal jumlahkan ya. 4 tambah 9 berapa? 4 tambah 9 jadi 13. Ya. Nah, kita lihat 13/18 adalah pecahan yang tidak bisa kita sederhanakan lagi. Karena faktor persetujuan terbesarnya adalah 1. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, buat pelajar di rumah boleh bertanya tentunya seputar materi kita siang hari ini, yaitu pelajaran matematika tentang pecahan dan juga operasinya. Silakan aja bisa SMS, bisa WhatsApp di 0812 48483726 atau bisa telepon langsung di 0984210113 ya. Jadi jangan lupa cantumkan nama, terus juga asal sekolahnya dari mana. Tadi kita udah mendengarkan tentunya kata pecahan, operasinya, terus juga bagaimana kita menjumlahkan pecahan dan yang penyebutnya yang sama. Tadi juga penjumlahan dengan penyebutnya yang tidak sama. Sudah ada tadi contoh soalnya ya Pak ya. Oke, mungkin kita kasih lempar soal Pak ke pendengar, khususnya buat pelajar. Ada contoh soal. Ya, ini ada soal yang dapat tadi sudah saya sampaikan dari materi pertama tadi, yaitu untuk tadi bilangan ya yang termasuk bilangan pecahan dan yang bukan termasuk bilangan pecahan. Sudah saya siapkan di sini. Nanti anak-anak yang di rumah bisa langsung menjawab, yaitu yang termasuk bilangan pecahan di bawah ini adalah 3/5, 5/7, 4/5, dan yang bukan bilangan pecahan yaitu 10/5, 8/10, bukan 8/10, 8/4, 12/3 ya, itu yang bukan termasuk bilangan pecahan. Oke, berarti tinggal jawab aja ya Pak. Yang termasuk bilangan pecahan dan yang bukan bilangan pecahan yang mana ya? 3/5 tadi, 5/7, dan 4/5 ya Pak ya? Yeah. Oke, dan yang itu bilangan pecahan yang mana termasuk ya Pak ya? Nah, yang mana yang bukan bilangan pecahan? 10/5, 8/4, atau 12/3. Benar nggak? Oke, silakan aja langsung menjawab tentunya di SMS, bisa WhatsApp juga di 0812 4848 3726 atau di 0984210113. Oke, kita break dulu sejenak. Berisik banget sih di luar. Kok berisik? Seru tahu. Seru apaan? Rebutan benteng begitu. Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna. Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih, game online. Tuh pahlawan aku. Hiya, tembak.
Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong. Jangan gitu dong. Kata itu pahlawan aku hampir menang. Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana? Mau ikutan main? Bosen. Kapok deh mainin game itu lagi. Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kembali lagi di program acara Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Tanpa terasa nih Pak Guru, waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Tadi kalau kita belajar matematika, kalau terlalu asik waktunya cepat berjalan gitu ya. Oke, tadi contoh soalnya apa Pak Guru yang kita lempar ke pendengar khususnya buat adik-adik pelajar tentunya di rumah. Tadi contoh soalnya yang termasuk bilangan pecahan, yang mana yang termasuk bilangan pecahan ya Pak Guru ya? 3/5, 5/7 atau 4/5 ya Pak Guru ya? Oke, dan yang mana yang bukan bilangan pecahan? 10/5, 8/4 atau 12/3. Di sini pilihannya ada 3. Tinggal aja pilih kira-kira yang mana menurut pelajar di rumah, yang pastinya jawaban yang benar yang mana, silakan aja bisa kirimkan di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013. Kita lanjut lagi Pak Guru, menunggu jawaban dari pelajar di rumah. Kita lanjut lagi pelajaran yang berikutnya. Tadi kan sudah penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, pecahan dengan penyebutnya tidak sama. Yang berikutnya, ini tadi kalau ada penjumlahan pasti ada pengurangan Pak Guru. Iya. Oke, kali ini pengurangan dulu deh. Ya, jadi untuk pengurangan pecahan itu sebenarnya sama saja ya dengan penjumlahan tadi. Cuma di pengurangan ya kita mengurangi saja. Sedangkan sistem kerjanya sama. Oh, dengan sistem kerjanya sama gitu ya. Oke, cuma yang membedakan satu ditambah, satu dikurang ya. Oke, seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya tadi tuh misalnya 4/18 tambah 3/18 jadi 7/18, tinggal ditambah gitu ya. Nah kalau pengurangannya berarti 4/18 dikurang 3/18 seperti itu kalau pengurangannya. Iya. Jadi misalnya kalau dalam pengurangan, misalnya masih dalam bentuk soal, misalnya 4/5 kurang 1/4. 4/5 kurang 1/4. Ini pembilang sama penyebutnya berbeda? Bisa? Iya, ini bisa. Kalau pengurangan bisa ya, penyebut dengan pembilangnya penyebutnya berbeda? Iya. Ada juga penyebutnya sama, misalnya. Ya, ada juga penyebutnya sama langsung ya. Misalnya 3/6 kurang 1/6. Oke. Ya, gitu. Berarti 2/6. Jadi langsung kita kurangkan 3 kurang 1 2. Ya. Penyebutnya tetap. Oh gitu. Ya tetap. Jadi 2/6. Nah tapi kalau misalnya yang tadi kalau penyebutnya berbeda Pak Guru. Tadi kan 4/5 dikurang 1/4 itu kan penyebutnya berbeda. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau penyebutnya berbeda kembali ke penjumlahan tadi ya. Kalau penyebutnya berbeda berarti kita harus cari dulu atau kita tentukan KPK dari penyebut yang berbeda itu. Gitu, misalnya 5 dan 4 ya kita harus tentukan KPK-nya ya. Misalnya KPK dari 5 dan 4 adalah 20 ya. Jadi itu ya. Jadi 20 dibagi 5 berapa? Dibagi 5 4. Nah, 4 dikali 4 itu 16 16/20. Oke, 16/20. Ya, sekarang kita kasih lagi 20 dibagi 4. 5 dikali 1 5. 5 oh gitu. Ya, 5 dikali 1 5 per kita tulis 5 per 20. Oke. Oke, penyebut sudah sama bukan?
Sudah sama. Nah, kalau sudah sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan. Berapa? Dikurangi atau dikurangkan. Dikurangi. Ya, Oke. tinggal dikurangi. 16 tadi dengan 5 kali 1 ya? Iya, 5. Oke. 16 dikurang 5. Berarti 11 per 20. Iya, 11 per 20. Oke, seperti itu. Jadi yang membedakan itu hanya dikurangi aja. Tapi kalau misalnya penyebutnya berbeda, kita harus cari KPK-nya juga ya. Kita harus cari KPK-nya. Oke, silakan aja pelajar di rumah. Silakan kalau mau bertanya boleh. Atau menjawab soal yang tadi Pak Waroi kasih, bisa ya. Yang manakah yang termasuk bilangan pecahan? 3/5, 5/7, atau 4/5. Dan yang mana yang bukan bilangan pecahan? 10/5, 8/4, dan tadi 12/3 ya Pak Guru ya? Atau kita kasih pertanyaan yang sesuai dengan contoh tadi. Oh bisa. Ya, yaitu 1/5 tambah 4/5, 1/5 tambah 3/5 sama dengan berapa? 1/5 tambah 3/5. 1/5 tambah 3/5. 3/5 sama dengan berapa? Oke. Ya. Silakan aja yang mau menjawab di 0812 4848 3726 atau bisa telepon langsung di 0984 21013 ya. 1/5 tambah 3/5 sama dengan berapa? Kalau saya bisa jawab Pak Guru. Ini sih mata pelajaran saya yang paling saya sukai waktu SD gitu ya, namanya bilangan pecahan gitu ya. Jadi bukan hanya uang aja bisa dipecah-pecahkan Pak Guru ya, tapi bilangan pecahan juga harus kita pahami ya. Oke, 1/5 ditambah 3/5 sama dengan berapa? Kira-kira jawabannya berapa? Silakan aja di 0812 48 48 37 26. Ini kalau menurut saya nggak terlalu sulit ya Pak Guru ya. Ini kan karena tingkat dasar ya pelajarannya Pak Guru ya. Iya. Oke. Mana tadi? Oke. Tadi Hans soal 1 yang pecahan adalah 3/5, 5/7, 4/5. Yang sisanya bukan pecahan katanya Pak Guru. Oke, ini ada yang SMS dari 0812 4749 sekian. Jawabannya adalah 4/5. Benar nggak Pak Guru? 1/5 tambah 3/5 sama dengan 4/5. Benar nggak Pak Guru? Benar. Oke. Jawabannya benar. Contoh soal lagi Pak Guru. Iya. Berikut kita masuk ke soal yang berpenyebut tidak sama ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang berpenyebut tidak sama, yaitu 3/5 tambah 4/10. 3/5 tambah 4/10. Nah, ini silakan aja dijawab kira-kira berapa. Ini penyebutnya udah berbeda nih ya, penyebutnya tidak sama. 3/5 ditambah 4/10 sama dengan berapa? Silakan aja dikirimkan jawabannya di 0812 4848 3726 atau bisa telepon di 0984 21013. Oke, tadi Pak Guru Waroi sudah menjelaskan contohnya kalau penyebutnya tidak sama bagaimana cara mengerjakannya. Tadi contoh soalnya sudah juga dikerjakan ya. Jadi kira-kira berapa? Silahkan aja tentunya dikerjakan di rumah ya. Diambil kertasnya, bolpennya, dicakar-cakar dulu berapa rumusnya. Di studio juga boleh. Tulis-tulis cakar ya. Oke, silakan aja yang mau gabung di 0812 4848 3726 atau bisa telepon di 0984 21013. Oke, ini khususnya buat pelajar yang ada di Kota Nabire. Oke, kita break dulu Pak Guru menunggu jawaban. Nanti kita kembali yang setelah yang satu ini. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19. Tanpa terasa waktu kita sudah habis. Oke. Tadi soalnya Pak Guru 3/5 tambah 4/10 sama dengan berapa ya? Benar nggak contoh soal yang tadi Pak Guru kasih saya mengerjakan seperti ini? Kalau misalnya salah berarti saya harus sekolah kembali nih Pak Guru. Oke, ini saya baca dulu dari 0812 47 49 sekian katanya 28/20. Bagaimana Pak Guru? Ini juga dari Zara katanya sih kelas 6 dari SD 1 jawabannya 1. Ini 50/50 jadinya 1. 100 untuk SD negeri 1. Saya salah juga. Ini juga betul. Oke, berarti saya juga betul ya Pak Guru ya. Cara mengerjakannya benar nggak ini? Iya. Oke. Memang kalau yang Ibu kerjakan ini Ibu kali silang ya. Ya, kali silang. Ya, kalau yang anak SD 1 kerja itu dia langsung menentukan KPK dari 5 dan 10. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih buat adik-adik pelajar yang udah ikut berpartisipasi. Langsung aja Pak, singkat aja kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari pelajaran kita hari ini apa ini Pak? Singkat aja. Ya, baik. Terima kasih untuk ini siswa-siswi semuanya yang ada di rumah yang telah mengikuti siaran ini. Jadi untuk mempelajari lebih lanjut untuk pecahan ini sudah kita ketahui bersama bahwa dalam mengerjakan pecahan dan operasinya itu memang sangat banyak, tetapi hari ini yang bisa dapat Pak Guru bagikan buat kalian semua adalah bilangan pecahan dan penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan, sedangkan perkalian dan seterusnya pembagian itu tidak dapat Pak Guru berikan. Dan kiranya kita akan belajar lagi pada waktu-waktu yang berikut dan anak-anak di rumah tetap semangat saja dalam belajarnya. Oke, terima kasih buat Pak Guru Yesaya Waru SPD yang sudah hadir mengajarkan kita mata pelajaran matematika ya tentang pecahan dan juga operasinya. Nanti kita jumpa lagi tentunya di hari Senin ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Anda telah mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Sekolah Bersama RRI terkait libur Corona. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.